Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti menuntun kita, menggiring kita beserta menganugerahkan kepada kita. Anugerahnya yang begitu berlimpah, anugerahnya yang begitu tak terhingga, akan nilainya yang begitu berharga dengan mengumpulkan kita bersama di dalam naungan maulid kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah. Ini suara apa ini? Ada suara? Baik. Yang mana kita semua berkumpul dengan nikmat dalam ingatan kita mengingat siapa sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menganugerahkan kita semua daya ingat agar kita ini memiliki sesuatu untuk menyenangkan hati kita. Dulu pernah pergi jalan-jalan, dulu pernah kumpul bareng-bareng, dulu pernah makan bareng-bareng. Semua yang pernah terjadi Allah rekam dalam bentuk ingatan. Kenapa Allah buat kita mengingat? Agar ingatan itu kita jadikan sebagai suatu pembelajaran. Tetapi permasalahannya, apa kita punya ingatan tentang Nabi Muhammad? Kalau ditanya kita nggak punya ingatan. Sekiranya ditanya kita nggak punya ingatan. Tapi kalau kamu tanya, kamu punya ingatan dengan Nabi atau tidak? Jawabannya kamu semua punya ingatan dengan Nabi Muhammad. Kita semua punya ingatan sama Nabi Muhammad. Ini saya minta kepada ibu-ibu, mohon maaf, yang dari luar mau masuk nggak usah, yang dari dalam mau keluar nanti dulu, gitu ya, nanti dulu. Nih yang saya ingetin nih, gitu ya. Yang dari luar mau masuk, saya nggak kasih. Ibu-ibu anteng-anteng aja di bawah. Insya Allah yang di bawah paling banyak barokahnya. Yang duduk nggak pakai alas paling banyak pahalanya. Yang gerah nggak dapat AC paling besar nilainya, insya Allah di mata Allah dan Rasulnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Buat yang di dalam, selain panitia, kalau bisa panitia juga semuanya pada duduk aja deh. Selain panitia nggak usah ada yang keluar, nggak usah ada yang warawiri. Saya minta dengan seksama kita sama-sama belajar untuk kalau mau keluar dari ruangan, usahakan waktunya paling tepat, bukan saat orang lagi bicara. Ya, maafin, bukan saat orang lagi bicara. Kenapa? Karena itu kesannya kurang beretika. Ya, jadi pilih, mau keluarnya nggak apa-apa, ibu ya, maaf ya, mau keluarnya nggak apa-apa, tapi jangan pas lagi ustazah. Bukan saya aja loh bu, saya ngasih nasihat kepada semua. Jangan pada saat ustazah sedang menyampaikan tausiah. Ini himbauan kepada semua. Emang ibu nggak kangen apa sama saya? Oh kirain nggak kangen.
Iya gitu. Alhamdulillah. Kirain saya doang yang kangen, ibu-ibu juga kangen. Alhamdulillah. Udah tenang lagi. Selingan info tadi, selingan info. Jadi kalau ditanya kita punya kenangan nggak sama Nabi Muhammad? Jawabannya kita punya kenangan. Kapan tuh kenangan terbuat? Kapan itu kenangan terukir? Kita bersama dengan Nabi, ayo kita sama-sama mengingat. Di mana pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Allah pertama kali ciptain cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian pada saat Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad itu kita di mana? Tak lama kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluk lainnya. Termasuk kita bahkan saat itu masih berada utuh pada sulbinya bapak moyang kita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah tanya apa? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Itu Allah nanyanya sama siapa? Sama semua makhluk tanpa terkecuali, termasuk kita, termasuk orang kafir hari ini. Semua makhluk. Apa yang Allah tanya? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, dijawab. Mereka semua serentak. Artinya bukan cuma kita. Bahkan orang kafir sekalipun saat itu bala syahidna. Betul Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Iya. Sebagian ulama mengatakan, apakah kau bersaksi juga bahwa seorang ini adalah utusanku Muhammad? Makanya setiap nabi yang diangkat, diutus sama Allah, nabi itu diambil sumpah. Kalau kamu saya kasih umur panjang sampai ketemu sama yang namanya Muhammad bin Abdullah, nabi yang paling terakhir, kamu mau gak jadi pengikutnya? Mau gak kamu jadi pembelanya? Itu semua tidak ada yang dilantik seorang nabi menjadi nabi kecuali telah diambil sumpahnya kalau mereka pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi itu kata para ulama, waktu Allah tanya di hadapan kita tentang cahayanya Nabi Muhammad, kita yang belum jadi apa-apa masih ada di tulang sulbi bapak moyang kita Nabi Adam. Itu semua yang ada di situ yang namanya tercatat akan hidup dan lahir di muka bumi ini, seruannya semua terseru. Mereka bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Disuruh ambil sumpah tentang Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang berhasil menjadi pengikutnya, tapi ada di antara mereka yang Allah tidak izinkan untuk menjadi pengikutnya. Tapi alhamdulillah kita semua hidup di akhir zaman, di mana di akhir zaman kita hidup, kita semua dipilih Allah menjadi umatnya. Di mana kita semua dipilih oleh Allah bukan hanya menjadi umatnya, tetapi hari ini kita sama-sama mengakui kita bukan hanya umat, tapi kita adalah umat yang mengakui cinta kepadanya. Umat yang mengaku kalau kita bukan hanya cinta, tapi kita terus menghadirkan ingatan kita tentang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya entah mengapa Allah bisa hadirkan kita rindu tanpa jumpa, karena kita telah lebih dulu diperlihatkan tentang indahnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah dari mana rindu ini,
Entah dari mana keinginan ini. Mereka yang cinta begitu rela, walau harus berdesak-desakan. Mereka yang begitu cinta, begitu rela, walau mereka harus terpapar di bawah sinar matahari yang terang menderang. Karena cinta mereka rela, bukan hanya duduk untuk membaca maulid, tapi sebagian dari mereka ada yang rela bahkan mempertaruhkan nyawa-nyawanya. Di antara mereka juga ada yang rela untuk menginfakkan harta-hartanya, menunjukkan itulah bukti kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semua yang duduk di sini sama-sama, yang ngaku cinta, yang ngaku rindu, yang ngaku ingin kepengen dapat syafaatnya. Kita kepengen sama-sama meraih kebaikan dari nasihat-nasihatnya. Ayo Bu, mau petik apa pulang dari maulid Nabi? Cuman mau ngingetin satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur." Dialah Allah yang bersalawat untuk siapa? Untuk kita. Yusalli 'alaikum. Buat siapa lagi? Wa malaikatahu. Bukan cuma Allah yang salawat untuk kita, beserta seluruh para malaikatnya salawat juga buat kita. Itu kapan Bu terjadi? Kapan terjadinya? Kalau kita salawat sama Nabi Muhammad. Ingat ya, kapan salawatnya Allah dan para malaikatnya buat kita? Kalau kita salawat sama Nabi Muhammad. Makanya Allah langsung bilang, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Kenapa Allah beri ganjaran kita pahala? Dia salawat kepada kita. Apa salawatnya Allah? Ampunannya untuk kita. Lalu apa salawatnya para malaikat buat kita? Permohonan ampunan untuk kita. Lihat, ini mahal loh. Ibu-ibu selama ini tahunya sholawat kita yang minta ampun kan gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu. Balasannya apa? Huwallazi yusalli alaihi. Allah sholawat sama kamu. Berapa? 10. Itu kan diambil dari hadisnya Nabi. Satu salawat kita dibalas 10 salawatnya Allah. Jadi kalau ditanya salawatnya Allah apa? Ampunannya untuk kita. Salawatnya malaikat apa? Wa malaikatahu, permohonan ampunannya malaikat untuk kita dosa-dosanya. Jadi udah Allah ampunin, malaikat nggak berhenti. Ya Allah, maafin lagi salahnya dia. Ya Allah, maafin lagi kekurangan dia. Ya Allah, maafin lagi. Untuk apa? Dijawab sama Allah. Apa kegunaannya sholawat kita? Buat apa kita disuruh sholawat sama Nabi kita? Allah juga yang jawab. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Karena Allah mau kita semua keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Kita semua ini gelap. Hidup kita ini gelap. Dunia biar indah begini ini gelap. Kalau enggak punya Nabi Muhammad, kalau Allah enggak tunjukin sama kita cahayanya Nabi Muhammad, walaupun kita punya rumah lampunya terang menderang, tapi ketahuilah rumahmu gelap, hatimu gelap. Walau kau punya segalanya dengan dunia dan isinya, tapi kau tidak punya Nabi Muhammad, dirimu gelap, hatimu gelap. Tapi mungkin kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan ada orang-orang yang Allah ambil penglihatannya di dunia ini. Tapi apa? Allah tidak cabut cahayanya.
Allah tetap tuntun dia untuk keluar dari kegelapan duniawinya. Allah keluarkan dunia gelapnya kepada cahaya yang terang menderang melalui jejak jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu, jadi fungsinya cahaya ini apa? Jadi fungsinya cahaya ini apa? Hah? Terang doang. Terang doang. Apa alasannya dia dikasih terang? Api juga terang. Tapi kenapa yang satu setan wujudnya berupa dari api, sementara Allah ciptain Nabi Muhammad dengan rupa dari cahaya? Ayo. Jadi kenapa cahaya? Emang apa fungsinya cahaya? Pernah mikir nggak? Apa maksudnya cahaya? Ibu kalau punya lampu di rumah buat apa? Hah? Buat terang doang? Coba. Buat apa? Punya lampu buat apa? Kalau saya, ibu-ibu jawabnya repot. Pada galau. Lampunya aja di rumah dia bingung buat apaan. Dia nggak punya jawabannya lampunya buat apa. Saya jujur punya lampu di rumah biar nggak kejedot, biar nggak kesandung, biar nggak salah jalan, biar nggak jatuh dari tangga. Punya lampu di rumah buat nuntun kita untuk melihat. Buat nuntun untuk melihat. Buat nuntun untuk jalan. Buat nuntun untuk jagain kita dari bahaya. Itu lampu tuh. Itu cahaya tuh. Yang kita selama ini tahu cuman buat nerangin. Enggak cuman buat nerangin. Tapi tujuan dia ada. Ibu nggak sadar lampu di rumah ada. Ibu tahu mana di situ yang ada airnya, mana jalanan yang nggak ada airnya. Gara-gara lampu ibu tahu mana yang basah, mana yang enggak. Gara-gara lampu ibu tahu pintu ketutup apa pintu lagi kebuka. Gara-gara pintu ibu tahu itu tangga. Gara-gara pintu semua yang ibu lihat nih, gara-gara pintu cahaya ibu tahu semua arah. Gara-gara cahaya, gara-gara cahaya. Allah mau keluarin kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Karena orang kalau hidupnya sudah punya cahaya yang terang menderang, nggak perlu lagi khawatir jalannya mau kemana. Nggak perlu bingung lagi jalannya mau kemana. Bahkan kalau di depan matanya ada sampah, dia juga tahu sampah bukan untuk diinjak tapi untuk diambil dan dibuang. Semua gara-gara sederhana, gara-gara cahaya. Makanya Al-Quran ngasih kita peribahasa kadang-kadang dasar tapi maknanya yang luar biasa. Kita disuruh kenal sama Nabi biar kita dikeluarin dari zona kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Siapa dari kita yang di sini pengen ketemu sama cahaya itu? Siapa yang pengen ketemu sama cahaya itu? Siapa yang pengen dunianya dari gelap menuju cahaya yang terang menderang itu? Simple. Kamu harus cari Nabi Muhammad. Kamu harus cari di mana Nabi Muhammad. Karena di situ Nabi, di situ cahaya. Di situ Nabi, di situ kita tahu mana yang baik, mana yang salah. Dengan cahaya Nabi kita tahu mana jalan sesat, mana jalan kebenaran. Dari cahayanya Nabi kita juga jadi tahu mana pintu surga, mana pintu neraka. Dari cahaya. Maka cahaya pun fungsinya buat kita bisa milih. Milih apa? Milih mana yang bersih, mana yang kotor.
Ibu, saya mau tanya yang kerjaannya di dapur, kalau lagi nyiangin makanan, lagi nyiangin sayuran, bisa gelap-gelapan? Bisa nggak gelap-gelapan? Lagi motong kangkung, lampu mati, ada ulet kelihatan, ada cacing kelihatan, potong, masak. Sedap apa kagak? Sedap nggak? Udah pernah nyobain? Potong, tahu-tahu kangkung begitu lampu nyala kelihatan yang dipotong bukan batang kangkung, ada uletnya. Kebayang kayak apa hidup kita? Andai selama ini, sepanjang ini kita hidup, ada yang berapa tahun udah? Ada yang berapa tahun hidup selama ini nggak ada cahayanya? Berapa banyak kita selama ini nelen aja, semua yang baik, semua yang buruk, masuk aja mana yang baik, mana yang bersih, mana yang tidak. Kita simpen aja semuanya, mana yang baik, mana yang tidak. Kita bayangin itu. Tapi ada cahaya Nabi Muhammad. Kita ingat pesannya Imam Haddad, khudh mas-safa wada'il qadar. Udah ibu, buat ibu-ibu pulang. Udah pengen pulang? Aduh, masa belum? Udah pengen pulang belum? Saya pengen ibu-ibu pulang karena saya juga mau pulang. Bawa pulang pesan Imam Haddad nih. Apa Imam Haddad pesan? Khudh mas-safa wada'il qadar. Ambil bersihnya, buang kotorannya dalam hidup, dalam segala urusan, dalam segala hal. Khudh mas-safa wada'il qadar. Ambil bersihnya, buang kotornya. Ini mata hati-hati. Gara-gara ngeliat kotor nggak jadi makan kan? Ini mata hati-hati. Gara-gara lihat ulet yang dijauhin semuanya kan? Iya, itu manusia. Kalau punyanya mata jijik, begitu ketemu kotoran, padahal kotoran tinggal diambil bersihnya, buang kotoran. Ibu belajar dari Nabi bilang kalau makanan jatuh, apa nih? Tuh iklan tuh belum 5 menit. Kagak ada hadisnya belum 5 menit. Cuman kalau makanan jatuh, kata Nabi, yang udah ada ibu-ibu biasanya makanan jatuh dikemanain? Dikemanain? Kalau lagi doyan, lagi enak dipungut lagi. Nah, tapi kalau biasanya kan gitu ya, biasanya dulu zamannya kita ada iklan, belum 5 menit makan lagi. Orang dulu tuh kreatif. Orang sekarang kotor, buang. Yang udah jatuh jangan dipungut. Ini nyalahin ajaran Nabi nih. Karena Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi ngajarin apa yang Imam Haddad ajarin. Ambil, buang kotorannya, ambil yang bersihnya. Itu pesannya Nabi. Ambil, lalu bersihkan dia dari kotorannya. Yang kotor buang, yang bersih makan. Udah jatuh, banyak kuman, biarin. Nabi bilang apa? Khudh mas-safa wada'il qadar. Jangan hukumin kuman. Matanya aja nggak lihat kuman. Yang nggak dilihat aja dihukumin, jadinya suzon apa enggak? Lihat tuh manusia. Nih, ibu-ibu pada bingung, Ustazah ngomong apaan sih? Pada bingung, Ustazah ngomongin makanan aja dari tadi, lapar kayaknya nih. Ambil baiknya, buang jeleknya. Ketemu orang, duduk maulid. Sepanjang duduk, banyakan diamnya apa banyakan ngomongnya? Banyakan diam apa banyakan ngomong? Kedapatan yang nggak ngomong-ngomong.
Gitu. Kedapatan apa? Yang nggak ngomong-ngomong. Bete banget duduk sebelah orang nggak ngomong-ngomong. Duduk sebelah orang, ditanya apa kabar, cuman senyum doang. Dari mana bu? Nggak ngomong. Orangnya nggak mau ngomong. Ini gimana nih? Ketemu sama yang begini. Ingat pesannya Imam Haddad. Khudh masafa wada'il kadar. Apa baiknya ustazah orang yang kelihatan kadarnya, yang kelihatan jeleknya, disapa tapi nggak negor? Ambil baiknya dari mana? Dia masih duduk di tempat orang baik. Kan gitu? Ada kan? Masih duduk di tempat orang baik. Kotorannya dikemanain? Buang. Buang. Lihat panitia mukanya. Padahal tuh panitia cakep-cakep di situ ya. Lihat muka panitia garang-garang mukanya. Nggak boleh ibu, maaf. Nah, gitu. Nggak boleh masuk. Ibu maaf, nggak boleh masuk. Iya. Cutek banget jadi panitia. Ingat apa kata Imam Haddad? Khudh masafa wada'il kadar. Sesederhana itu hidup. Ini kumannya semua nih. Apa? Kuman. Ini kotorannya semua. Jangan lihat kotornya. Kata Imam Haddad, lihat apanya? Lihat baiknya. Ustazah apa baiknya? Jadi panitia kok malah kasar. Ini baru panitia, ibu-ibu belum saya senggol. Tunggu. Ibu-ibu habisnya kalau senggol awas. Tunggu. Jadi habis ketemu, mana baiknya? Panitia tapi kok begitu? Gampang. Buang apanya? Buang kotornya, ambil baiknya. Mana baiknya Ustaz? Untung dia panitia Nabi. Ada yang mau nyalahin? Panitia siapa dia? Panitia siapa ya? Panitia Nabi. Gitu-gitu jutek-jutek panitia Nabi. Tahu nggak? Gitu-gitu tuh sangar-sangar panitia Nabi loh. Ya baik-baik sama panitia Nabi. Ya jangan galak-galak sama panitia Nabi. Gitu. Terus kedapatan jamaah, panitia ngeluh, ustazah. Sekarang jamaah saya senggol. Ya. Jamaah saya senggol, dikit aja. Mau banyak apa dikit ibu? Ketemu jamaah maulid, ya Allah diaturnya luar biasa. Maaf ibu, jangan duduk di sini. Biasanya ibu jawab apa? Hah? Ibu diam. Ibu-ibu nih karena banyak variannya lebih banyak lagi. Ada yang belaga budek. Nggak denger dia. Bu, bangun. Disuruh bangun. Belaga budek nggak denger dia. Bu, maaf bu, jangan duduk di sini. Ini tempat duduknya ustazah dan tamu VIP. Nggak denger. Ini nih ada apa ini? Ada kotorannya ya? Khudh masafa wada'il kadar. Nih karakter jamaah yang begini, awas besok pada jadi pura-pura budak ya. Kalau diajak diam nih, yang begini nih buat panitia. Ini nasihatnya buat panitia karena yang anak lagi senggol jamaahnya. Apa? Khudh masafa wada'il kadar. Ambil baiknya, buang jeleknya. Yang begitu 1, 2, 3. Enggak semua jamaah kan? Enggak kan?
Betul apa enggak? Banyakan yang taatnya apa banyakan yang kagaknya? Banyakan yang nurut daripada yang enggak. Bener apa enggak? Jadi kalau kedapatan yang enggak nurut, ingat pesannya Imam Haddad, khudh ma safa wa da'il qadar, ambil baik buang jeleknya. Kotor nih, gak mau bangun dia, bandel ya, gak mau bangun dia. Nah, ambil baiknya. Untung hadir maulid Nabi, untung lagi di maulid Nabi ente, untung ente tamunya Nabi. Ada untungnya kan? Apa untungnya? Tadi panitia Nabi, ini sekarang tamunya. Jadi sama-sama saling menghormati. Sama tamu Nabi ngehormatin, sama panitia Nabi ngehormatin. Itu baru satu jamaah dengan 1 juta karakternya. Kan gitu, nggak mau bergerak karena belaga nggak denger. Karena ada rupanya bandel banget gitu ya. Emang kenapa? Nggak boleh duduk di sini. Ada apa kagak yang begini? Banyak apa dikit? Kan saya menanya, ibu yang jawab. Kan ibu jamaahnya, kalau saya kan biasa ceramah doang. Duduk. Maaf ibu, jangan duduk di sini. Ini untuk tamu VIP. Emang apa bedanya saya sama tamu VIP? Itu kalau ibu tanya jantungnya panitia mau copot, tahu nggak? Digituin. Panitia punya jantung mau copot, ditanyain apa bedanya? Emangnya siapa yang duduk di depan? Emangnya siapa yang boleh duduk di sini aja? Wow, panitia terus jawab apa? Kata panitia nih, ketemu tamu yang begini model. Untung tamu Nabi, untung tamunya Nabi Muhammad. Yang begini, khudh ma safa wa da'il qadar. Jangan didebatin nih, tinggalin aja yang begini model. Kenapa? Mungkin belum ketemu cahaya. Lampunya mati. Karena kalau lampunya nyala, tahu saingnya. Tamu VIP, tamu reguler. Udah tahu kan? Karena lampu. Kalau nggak ada lampu nggak ada cahayanya. Jadi yang nggak tahu. Emang apa bedanya? Nah, dia nggak ngerti. Masa setiap yang undang mesti ngejelasin tamu VIP siapa dia? Masa setiap yang punya hajat kalau ngundang tamu-tamunya dia, yang penting itu harus dijelasin sama seluruh jamaahnya. Itu kan suatu hal yang tidak perlu. Cukup kita yang datang memahami situasi. Tergantung kita yang punya lampu. Tergantung kita yang punya senter. Makanya jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Ingat, Imam Haddad mana sehatnya kecil aja. Ini bawa pulang. Khudh ma safa wa da'il qadar. Ambil yang begini. Gak usah diajak ngomong. Tamu Nabi Muhammad. Cuman yang belum dapat senter. Ya, gitu. Panitia juga bisa kehilangan senter. Tapi semua itu ambil baiknya, buang jeleknya. Dalam hidup kita juga pasti ketemu sama yang model begitu. Bukan cuma di maulid, di mana tempat, ketemu siapa saja, baik di rumah kita maupun di luar rumah, di kantor, di pekerjaan, di mana tempat kita pasti akan selalu ketemu sama hal yang enak dan yang enggak enak, hal yang baik dan yang hal buruk. Tapi pesannya, buang buruknya, ambil. Ketemu suami kesel. Buang apanya? Ini jamaah saya error nih kayaknya nih. Ibu asal tahu ya, ibu kesel sama suami, suami bisa lebih kesel loh sama ibu. Gitu. Emang kita doang yang kesel, dia juga banyak keselnya. Emang dia doang yang punya tingkah, kita lebih punya tingkah. Cukup tahu gitu aja. Bukan dia yang dibuang.
Ya Allah, pada ngaji di mana sih ini? Punya suami ya Allah, ada masalahnya, ya, megelin, ada melakukan sesuatu yang gak nyenengin, kesel. Khudh ma safa wada'il kadar. Apa baiknya Ustazah? Banyak. Buktinya mau sama ibu. Itu baik banget. Baik banget. Udah mau sama ibu udah baik banget. Ibu simpen itu aja kamusnya. Dia mau sama saya udah baik banget. Jangan ungkit-ungkit yang lalu. Si ini dulu juga mau sama saya, si ini juga dulu mau sama saya. Jangan ungkit-ungkit yang kemarin kagak maju-maju. Dia cuman kepengen maju enggak, yang maju dia. Berarti yang mau sama ibu dia. Jadi kalau dia ngeselin itu sama kita, ingat aja. Baik. Buang jeleknya. Ingat, makanya punya lampu. Biar tahu baiknya. Biar tahu mana bersihnya dan buang kotorannya. Cari semua lampunya, cari ambil semua kebaikannya, cari ambil cahayanya dari sinar cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini zinah wa tafakhur. Kata Allah perhiasan, tempatnya orang saling bangga membanggakan. Tapi kok dunia yang sebegininya dijembatani oleh kuburan yang dikiaskan dengan gelap gulita. Dunia yang sebegininya disebut zinatul hayatud dunia. Katanya dunia ini isinya semua zinah perhiasan, tapi semuanya laibun walahu wa tafakhur. Allah kasih ini dunia isinya permainan, perhiasan, kelalaian untuk bangga-banggaan. Tapi diingetin jangan lupa, habis gini ketemu sama kegelapan. Yang gak gelap cuman yang dari di dunia. Dia tahu mana cahaya yang benar, mana cahaya yang menipu. Cahaya yang benar Nabi Muhammad. Cahaya yang menipu adalah dunia. Siapa yang dari di sini sudah ketemu dengan cahaya Nabi Muhammad, walau masuk dalam liang lahat dia gak akan pernah ketemu dengan yang namanya gelap. Saat dia dibangkitkan oleh Allah dari liang lahat, dia langsung akan bertemu dengan sumber cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cari cahaya kita yang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah sampaikan sama kita semua. Huwan nuru ya Dhil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa Nabi Muhammad itu cahaya yang dengan cahayanya menuntun semua yang tersesat jalannya. Ibu pernah kebayang nggak kalau yang nuntun kita Nabi? Dituntun sama Nabi. Ini ibaratnya kita nih yang jalan, Nabi bilang jangan lewat situ. Itu nggak benar jalannya. Jalannya sini aja. Jangan ambil yang itu, ambilnya yang ini aja. Setiap kita mau berbuat, ada yang menuntun kita Nabi Muhammad. Apa sampai di situ? Setelah dia nuntun kita, dialah yang akan membawa kita kemana? Wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu. Nanti di padang mahsyar, semua yang disebut dengan naungannya al-mursalin,
Siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Liwa'uhu, panjinya dia adalah tempatnya kita bernaung di sana. Panjinya Nabi Muhammad, tempatnya kita bernaung di sana. Maka siapa yang pengen hidupnya tahu arah, hidupnya diterangi dengan cahaya, temukan Nabi Muhammad. Temuin Nabi Muhammad. Datang maulid, temuin Nabi Muhammad. Datang majelis, temuin Nabi Muhammad. Datangnya kita sebagai tamu, temuin Nabi Muhammad. Lalu katakan kepadanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tadi ada pertanyaan, kalau ruhnya Nabi dihadirin mau minta apa, mau ngomong apa, mau ngadu apa? Kalau saya yang ditanya, nggak pengen apa-apa. Pengennya cuma tuntun aja jalannya Aisyah ini. Tuntun jalannya, kalau berbuat biar benar. Tuntun ucapannya, kalau ngucap biar benar. Tuntun semua perlakuannya, kalau bisa yang dilakuin benar seperti yang engkau mau ya Rasulullah. Tuntun aja. Tuntun. Kenapa? Karena kita semua sepakat kita di kuburan butuh cahaya, dan cahaya itu cahaya Nabi Muhammad. Kita juga sepakat kalau kita diutus dan dibangkitkan lagi oleh Allah ke padang mahsyar, kita semua butuh panji Nabi Muhammad. Maka insya Allah semua yang duduk, yang hadir di sini, ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tuntunan dari sinar cahaya Nabi Muhammad. Allah bawa kita, tuntun kita untuk bertemu dengan sinar cahaya Nabi Muhammad. Allah tuntun amal perbuatan kita, ucapan kita, dan seluruh perbuatan-perbuatan kita pada perbuatan yang dituntun oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, bila memang ajal kita semua tiba, ya Allah, bila memang waktu wafat kita tiba, ya Allah, bila memang waktu dan kesempatan di dunia ini telah tiba, habis waktunya ya Allah, maka datangkan waktu tersebut. Kau telah pertemukan kami dengan sinar cahaya Nabi Muhammad. Kau telah temukan kami dengan cahaya Nabi Muhammad di dunia qabla al-barzah. Ya Allah, di dunia temukan kita cahaya itu sebelum barzah, sebelum masuk ke dalam liang lahat. Dan saat kau temukan kami, jangan pisahkan kami dari cahaya itu. Ya Rabb, tuntun kami saat kami wafat, masuk dalam liang lahat. Temani kami dengan cahaya Nabi Muhammad. Tenangi kami dengan cahaya Nabi Muhammad. Terangi kami semua dengan cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, buat alam kubur kami raudhatan min riyadil jannah. Sungguh taman dari taman surga, tiada keindahan bila tanpa diiringi cahaya Nabi Muhammad. Maka ya Allah, anugerahkan kami alam kubur kami taman dari taman surga yang disinari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, saat kau bangkitkan kami semua, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, ya Rabb, anak-anak keturunan kami, semua di bawah panji Nabi Muhammad, di bawah panji Nabi Muhammad, di bawah panji Nabi Muhammad, agar kami semua minum telaga Nabi Muhammad, agar kami semua melewati jembatan Sirat bersama Nabi Muhammad, agar kami semua masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, saksikan umatmu hari ini, Lutfia Al-Abbas, buat maulid Nabi Muhammad dengan tujuan agar dipandang oleh Allah dan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi dia dan orang tuanya, panjangkan umurnya, anak-anaknya dijadikan anak yang salehah, ilmunya bermanfaat, ke depan menjadi orang yang dibanggakan Nabi Muhammad. Ya Allah, hari ini dia buat maulid, mudah-mudahan dengan hadirnya banyak umat ingin
ingin mengenang tentang-Mu, ingin datang kepada maulid-Mu. Ya Rab, tuntun dia dengan cahayanya Nabi Muhammad. Ya Allah, antar dia dengan cahayanya Nabi Muhammad. Ya Allah, bahagiakan dia dan bahagiakan orang tuanya, bahagiakan segenap keluarganya, bahagiakan anak-anaknya, bahagiakan semua yang hadir di sini ya Rab, dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rab jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.